Tahun 2014, Indonesia seolah menemukan oase di tengah gurun politik yang kering. Seorang pria sederhana dari Solo, tanpa latar belakang elit militer atau partai besar, naik ke panggung kekuasaan dengan membawa satu kata sakti, harapan. Dia adalah personifikasi dari mimpi setiap warga biasa, bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin. Narasi orang kita ini begitu kuat, menyatukan aktivis, buruh, hingga kaum intelektual dalam satu barisan pendukung yang militan. Namun, 10 tahun kemudian, pemandangan itu berubah drastis. Barisan pendukung yang dulu pasang badan, kini mulai berbalik arah. Sorak-sorai dukungan berganti menjadi kritik tajam dan spanduk protes di jalanan. Bagaimana mungkin seorang ikon reformasi bisa mulai kehilangan kepercayaan dari mereka yang dulu paling keras memperjuangkannya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kekuasaan selama 2 periode ini? Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemenangan yang telah disampaikan oleh hasil quick count tadi. Kehilangan kepercayaan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang dari erosi nilai yang terakumulasi. Jika pada periode pertama Jokowi dianggap sebagai pendobrak, periode kedua justru memperlihatkan sisi pragmatisme politik yang dingin. Tesis utamanya sederhana namun menyakitkan bagi para pendukungnya. Jokowi mulai dianggap lebih mementingkan stabilitas kekuasaan dan kelanjutan proyek infrastruktur daripada penguatan institusi demokrasi itu sendiri. Perubahan ini menciptakan jarak antara janji kampanye yang idealis dengan realitas kebijakan yang seringkali kontradiktif. Inilah awal mula retaknya fondasi kepercayaan publik. Kecewa sama Pak Jokowi pasti kecewa. Siapapun yang punya kewarasan nalar politik kecewa. Mari kita bedah satu persatu momen krusial yang menjadi titik balik, mulai dari janji yang menguap hingga isu integritas pribadi yang terus menghantui. Salah satu pukulan telak pertama adalah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Bagi para pendukung dari kalangan aktivis anti korupsi, ini adalah pengkhianatan pertama. Revisi Undang-Undang KPK, lalu dana aspirasi, Bapak sudah menunjukkan bahwa ini enggak, tapi masih digulirkan. Gimana tuh Pak? Ya kan tidak apa-apa kan. Perbedaan itu nggak ada masalah. Ada yang ingin Undang-Undang KPK direvisi, tetapi dari kalkulasi kami memang saat ini belum diperlukan revisi Undang-Undang KPK. Ada yang lebih penting yang lain, misalnya revisi untuk KUHP, KUHAP, saya kira itu lebih didahulukan dulu. Kenapa tergesa-gesa dengan Undang-Undang KPK? Semangat revisi KPK itu untuk memperkuat KPK, bukan untuk memperlemah. Meski pengangkatan tersebut tanpa melalui mekanisme janji untuk memperkuat lembaga anti rasuah justru berakhir dengan pelemahan sistematis dari dalam. Nomor 19 tahun 2019. Tak berhenti di sana, janji penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang tertuang dalam Nawacita seolah terlupakan. Sebaliknya, konflik agraria di tempat-tempat seperti Wadas dan Rempang justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang represif demi ambisi pembangunan. Di tengah ketidakpuasan kebijakan, muncul isu yang menyerang integritas personal, yaitu tuduhan ijazah palsu. Meskipun Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi resmi mengenai keabsahan ijazah sarjana beliau, isu ini terus digulirkan oleh pihak oposisi dan kelompok yang merasa kecewa. Gugatan hukum yang muncul di tahun 2022 memang kandas di pengadilan, namun bagi sebagian publik, isu ini bukan sekedar soal kertas. Isu ijazah menjadi simbol ketidakpercayaan yang mendalam terhadap transparansi administrasi dan asal-usul sang pemimpin. Janji ekonomi pun tak luput dari sorotan. Target pertumbuhan ekonomi 7% yang sering didengungkan kini menguap begitu saja, menyisakan beban utang negara yang terus membengkak demi proyek-proyek mersuar. Tanya obligasi itu apa? Kan utang, iya kan? Iya Pak. Kok seneng utang duit kita? Soal banjir. Jika isu kebijakan dan ijazah adalah retakan kecil, maka putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah gempa yang mulai meruntuhkan bangunan kepercayaan itu sepenuhnya. Perubahan aturan batas usia calon wakil presiden dianggap sebagai karpet merah bagi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Disinilah narasi dinasti politik menjadi nyata. Pendukung yang dulu memuja Jokowi karena kesederhanaannya,
kini merasa asing dengan langkah politik yang dianggap sangat elitis dan nepotistik. Etika demokrasi seolah dikorbankan demi melanggengkan pengaruh keluarga di puncak kekuasaan. Para intelektual dan tokoh bangsa yang dulu berdiri di garis depan mendukungnya, kini mulai bersuara lantang. Mereka menyebut ini sebagai pemunduran demokrasi yang paling parah sejak era reformasi. Jokowi yang dulu dianggap sebagai antitesis Orde Baru, kini dituding sedang mereproduksi cara-cara lama. Sintesis dari semua konflik ini adalah lahirnya ketidakpercayaan yang bersifat ideologis. Bukan lagi soal benci atau suka, tapi soal hilangnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip keadilan yang dulu dia janjikan sendiri. Implikasinya sangat nyata. Warisan Jokowi kini terbelah menjadi dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada kemajuan fisik berupa ribuan kilometer jalan tol dan bendungan yang membanggakan secara visual. Namun di sisi lain, ada kerusakan institusional yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Melemahnya KPK, indeks demokrasi yang merosot, dan normalisasi politik dinasti akan menjadi beban bagi generasi pemimpin selanjutnya. Publik kini bertanya-tanya, apakah harga yang dibayar untuk pembangunan fisik ini tidak terlalu mahal jika harus mengorbankan kualitas demokrasi? Kepercayaan publik yang mulai hilang telah menciptakan polarisasi yang lebih tajam di tengah masyarakat. Kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga dalam politik. Begitu ia terdevaluasi oleh tindakan yang dianggap melanggar etika, sulit bagi pemimpin manapun untuk memulihkannya kembali seperti sedia kala. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat Jokowi bukan hanya dari apa yang dia bangun dengan semen dan baja, tapi juga dari apa yang dia tinggalkan dalam jiwa demokrasi kita. Kehilangan kepercayaan dari para pendukung awal adalah peringatan keras bagi siapapun yang berkuasa, bahwa di atas segala infrastruktur, kejujuran dan kepatuhan pada nilai tetaplah fondasi yang paling utama. Bagaimana menurut Anda? Apakah warisannya akan tetap bersinar atau justru meredup karena janji yang tak ditepati? 52 Pasaman.